Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat pagi Q-Lovers. Berjumpa kembali pada podcast dari Balai Kekarantinaan Kelas 1 Semarang. Bersama saya Nur Purwoko Widodo. Alhamdulillah pagi ini saya ditemani oleh Mas Ari. Dan kami kedatangan tamu. Ini Pak Ashar dan rekan-rekan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara. Selamat pagi Pak Ashar, Mas Agri. Selamat datang di BKK kelas 1 Semarang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Ini jauh-jauh dari Banjarnegara, ini kira-kira mau ada apa ini? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Nur, Pak Ari, teman-teman Bapak Ibu semuanya di PKK kelas 1 Semarang. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih Pak telah menerima kami serombongan dari Balai Laboratorium Banjarnegara, dan kami menghaturkan salam hormat dari Bapak Kepala Balai Pak. Tujuan kami memang karena kemarin ini ada beberapa hal Pak yang terkait dengan AOC Pak, ataupun juga tim champion gitu, penyelenggaranya ada champion. Jadi memang kami kebetulan juga berteman ya, atau mengikuti dari WA Pak Nur gitu ya. Jadi kami memang kenal Pak Nur ini dari Pak Fauzan, karena waktu itu ada penyambutan Pak Menteri Pak ya di Purwokerto gitu. Jadi kami mengikuti Pak Nur, dan kemudian dari WA dan status Pak Nur ini sepertinya memang sangat-sangat ini menunjukkan adanya kinerja dari tim champion gitu, dan banyak memberikan quote, kemudian video ataupun karya-karya dari teman-teman AOC yang itu menginspirasi Pak. Dari kami kemudian juga institusi yang sedang bertransformasi, menginginkan juga itu adanya perubahan, adanya partisipasi dari teman-teman semua untuk bisa berkontribusi di dalam organisasi. Itu yang pertama Pak. Jadi terinspirasi dari WA atau status WA-nya Pak Nur. Yang kemudian yang kedua Pak, kami memang saat ini sudah beberapa kali mengalami transformasi organisasi atau perubahan organisasi dari Litbang, kemudian ke Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, sekarang ke Dijen Kesehatan menjadi Balai Laboratorium. Tentunya perubahan dari organisasi ini juga membutuhkan peran serta dari teman-teman gitu, dan ini yang membutuhkan adanya agent-agent gitu ya, orang-orang yang menjadi mediator, komunikator, kemudian juga katalisator gitu, sehingga kami perlu belajar Pak untuk bisa bagaimana caranya teman-teman yang kami pilih menjadi AOC atau tim champion ini bisa optimal gitu. Tentunya dengan perubahan organisasi kan merubah mindset, merubah branding gitu, kan tidak mudah gitu tentunya untuk teman-teman. Yang ketiganya adalah terkait dengan transformasi organisasi, transformasi kesehatan gitu ya. Kesehatan yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita tentunya membutuhkan champion-champion ataupun agent of change-nya dari teman-teman yang ada di Puskesmas. Nah, tentunya ini juga perlu benchmark gitu ya, karena kalau dari kita melihat kemampuan sendiri sebetulnya sudah optimal, tapi ternyata orang lain dunia sudah lebih baik gitu ya, ada hal yang perlu diambil. Nah, yang terakhir terkait dengan WBK atau pembangunan jati WBK, kan memang kami juga merintis lagi dari nol Pak. Nah, tadinya kita sudah pernah merintis dari 2015-2016 kami mendapatkan WBK Menkes. Nah, seiring berjalannya waktu kan adanya perubahan LKE ya Pak Ari. Jadi dari sekarang ini untuk mendapatkan poin A di beberapa pokja itu harus ada inovasi. Itu yang dia dapat apa? Nah, inovasi ini tidak semua orang kan bisa gitu ya berinovasi. Nah, ini kami mencoba teman-teman tentunya untuk yang champion ini untuk bisa berinovasi. Nah, tentunya barangkali teman-teman yang ada di PKK ini sudah melakukan inovasi, bagaimana caranya, pengelolaannya, kita bisa belajar. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Ashar. Waduh, tersanjung kita nih ya. Tersanjung loh. Ternyata memang kembali saya sampaikan
bahwa kalau saya bikin status WA itu tidak menggambarkan kondisi saya sebenarnya, tapi saya lebih senang untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada rekan-rekan di satuan kerja, Pak. Bagaimana memotivasi mereka. Gitu. Tugas saya salah satunya bagaimana mensosialisasikan hasil kerja dari rekan-rekan, sehingga semua ya walaupun yang membuka status WA pasti orang-orang tertentu ya, nggak semua orang kan gitu ya. Tapi harapan saya bahwa berita baik mengenai kinerja dari rekan-rekan BKK Semarang ini bisa tersebar. Salah satunya itu, Pak. Dan terima kasih, salam dari Pak Fauzan saya terima, nanti tolong sampaikan salam saya. Nah, terkait bagaimana sih champion di BKK Semarang, sebenarnya ini kan kami menindaklanjuti arahan dari pusat. Kalau pusat itu suratnya tolong tetapkan 5 begitu ya, 5 champion. Nah, kebetulan BKK Semarang kantor induk di Semarang, tapi kami mempunyai wilayah kerja 7 pelabuhan, 2 bandar. Wilker ya, Pak? Wilayah kerjanya. Jadi dari Tegal, Pekalongan, Batang, lalu ke timur itu ada Jepara, Juwana, Pati, Rembang, paling selatan di Aji Sumarmo, Solo. Jadi dari 5 itu 3 dari wilayah kerja, 2-nya di kantor induk. Dan kebetulan yang 2 ini ya, Mas Ari dengan Mas Oji. Ya, jadi rekan-rekan ada yang tidak terlihat di kamera, jadi mohon maaf ya. Tapi ini para champion semua ini. Nah itu, tinggal saya bagaimana memotivasi mereka, bagaimana mereka bisa menjadi katalisator seperti yang tadi Pak Asar sampaikan. Hal-hal baik kita coba naikkan begitu untuk bisa menggugah budaya kerja di satuan kerja. Mungkin secara umum seperti itu. Nah, kalau mau teknis monggo silakan. Dari para champion ini yang masuk kamera cuma Mas Andri, yang 3 ada di belakang, monggo silakan nanti ya. Apa yang mau ditanyakan langsung dengan champion BKK Semarang. Mungkin gini Pak, sebelum Mas Andri nanti. Jadi pengelolaannya nih Pak, kalau mungkin nanti mungkin Pak Nur atau Pak Ari, kami ingin tahu pengelolaannya. Kalau kami kan memang saat ini proses kami di PLKM Banjarnegara itu untuk AOC-nya sebenarnya sudah berjalan. Artinya pada saat kami masih di bawah Litbang, di bawah PKP itu kita sudah punya AOC. Tapi itu juga AOC yang masih ya artinya begitu-begitu saja gitu. Artinya belum terlihat kinerja yang punya hasil gitu ya, inovasinya juga masih internal gitu. Nah, setelah ini kemudian pindah ke Dijenkesmas, kami memang diminta seperti tadi Pak Nur sampaikan, itu diminta untuk mengusulin 4 nama Pak. Tapi kemudian yang ditetapkan jadi 2 gitu. Jadi diseleksi jadi 2. Nah, sampai saat ini tahap kami untuk champion itu baru penetapan championnya SK-nya, tapi belum ada pembinaan ataupun istilahnya ini kayak pembekalan begitu dari Dijenkesmasnya belum Pak, dari eselon 1-nya belum. Nah kalau AOC kan memang karena 4-4-nya ini kita memang dari AOC, kemudian yang 2 terpilih jadi champion, jadi kami tetap yang 2 orang ini ya jadi AOC ya jadi champion gitu. Nah itu mungkin yang ingin kami tanyakan itu kira-kira dari dulu waktu awal di PKK ini sudah ditentukan championnya, itu langkahnya gimana Pak? Artinya kemudian apakah ada pembekalan internal, pembekalan eksternal, ataupun kemudian ada treatment khusus kepada champion ini supaya kemudian bisa mempunyai perbedaan gitu ya dengan teman-temannya. Meskipun teman-teman lain juga jadi champion juga gitu ya. Ya, tapi mungkin ini akan dia menjadi menjadi perintis gitu. Mungkin itu Pak yang kami gitu. Ya. Jadi Pak Asar sempat saya sampaikan waktu saya mendapat surat, karena memang diminta 5 nama. Jadi kami tindak lanjuti itu, tapi di kantor sendiri itu saya sampaikan bahwa teman-teman seluruhnya itu adalah champion. Gitu. Hanya saja saya cuma diminta untuk tindak lanjut, ya kami serahkan 5 nama. Tapi secara umum rekan-rekan ini adalah champion semua. Tinggal saya mencari siapa yang punya potensi apa. Gitu. Nah, salah satunya Mbak Ani.
Jadi Mbak Ani itu dulu penempatan, Mbak Ani ini sebelumnya tugas di Rumah Sakit Karyadi, Pak. Oh. CPNS dapat di BKK, lalu penempatan awal itu di bandara Ahmad Yani. Nah, ternyata punya kelebihan, kayaknya senang dengan produksi-produksi video-video pendek, dan itu menarik kalau bagi saya. Walaupun tidak hanya sendiri, ada beberapa di sana. Nah, untuk menunjang kegiatan di Induk, saya putuskan Mbak Ani untuk gabung di Induk, lalu tukar dengan rekan yang lain. Jadi untuk memperkuat medsos dari BKK Semarang. Itu salah satunya itu. Tapi secara umum tadi bahwa seluruhnya adalah champion. Nah, saya masih punya satu keinginan sebenarnya. Mbak Ani cuma sendiri nih perempuannya. Harapan saya punya tandem perempuan yang secara dari 5 tadi 1 perempuan. Enggak, champion itu 4 laki, 1 perempuan. 1 perempuan itu Tegal, Mbak Dayat. Oh, ada perempuan. Ada Dokter Wawan dari Batang, ada Dokter Carlos dari Karimunjaw. Mas Ari dengan Mas Oji. Ya tadi semuanya champion. Akhirnya saya tarik Mbak Ani ke sini untuk memperkuat podcast, untuk memperkuat produksi video, kinerja hal-hal yang bisa kita angkat nah itu diproduksi kita buat. Secara umum seperti itu. Tadi saya harapannya ada yang nemeni Mbak Ani gitu, karena secara psikologis kan perempuan dengan perempuan mungkin ngomongnya enak lebih enak. Cuma karena keterbatasan SDM ini masih ketahan. Mudah-mudahan nanti bisa ada penambahan SDM lebih leluasa lagi saya untuk bisa mengelola. Tapi untuk teknis, monggo Mas Ari nih yang championnya dari awal gimana sih itu? Oke, terima kasih Pak Nur, Pak Azhar, Mas Ari, dan rekan-rekan champion berarti ya? Iya, ada champion ada AOC-nya. Kita sama lah itu AOC dengan champion. Jadi ada Kespas Banjarnegara ya sekarang sama. Iya. Terima kasih, dan kami merasa tersanjung gitu ya, karena sudah didatangi dari jauh-jauh dari Banjarnegara untuk berbagi karena kita juga masih belajar juga ya. Jadi berbagi antara Banenak Pesmas Banjarnegara dan kami BKK kelas 1 Semarang. Ya mungkin awalnya dulu ya, jadi dulu itu memang kalau di sini pun saya kira sama juga ya, ada champion, ada AOC, cuma untuk champion mungkin lebih dulu untuk P2P2 ya. Kalau P2P itu sekitar awal tahun lalu itu sudah mulai penetapan, kemudian prosesnya lumayan panjang sih. Dulu itu ada pembekalannya secara online, kemudian di internal P2 pun juga ada pembekalan, kemudian di seluruh champion BKK di bawah ASN yang menjadi itu juga ada pembekalan beberapa kali untuk melalui online ya. Kemudian juga selain itu luring itu ada 2 gelombang, itu juga diadakan di Jakarta. Jadi memang dulu memang pada pembekalan lumayan ya, artinya effortnya memang cukup besar untuk champion tersebut ya. Cuman memang ya semakin kesini memang harusnya ya, jadi kita mungkin juga untuk koreksi bersama ya, memang harusnya ada monitoring itu mungkin yang kita butuhkan, karena champion yang sudah dibentuk kemudian sudah melalui berbagai tahapan ini mudah-mudahan kedepannya masih bisa eksis, kemudian apa yang belum bisa dikerjakan atau mungkin yang kurang mungkin bisa dikerjakan. Kemudian kalau untuk AOC ini sebenarnya memang untuk mendukung WBK Pak ya. Jadi tiap tahun biasanya kita berganti-ganti. Kemudian setelah ada champion itu diharapkan champion itu juga sebagai AOC gitu. Cuman di sini karena tadi seperti Pak Nur katakan bahwa championnya itu gabungan antara Ibu dengan Wilker, sedangkan untuk WBK itu biasanya memang yang penggerakannya memang di Ibu gitu, karena memang ngambilnya misalkan untuk di asesmen pun pasti ya memang bisa diinduk biasa sih, walaupun tetap teman-teman Wilker biasanya tetap dilibatkan nanti kalau misalkan untuk penilaian yang apa yang diinduk itu nanti bisa dilakukan di Wilker juga. Tapi untuk AOC ini kebetulan kita ada 4 orang di Semarang, itu maksud saya sudah ada Mas Oji, tambah 2 orang lagi itu ada Mas Nugroho dan Mas Ardi. Jadi memang
dua orang di luar champion karena kita gabungan tadi ya untuk membackup karena yang lainnya di bunker kita ngambil juga yang ada di itu. Kemudian kalau untuk mekanisme kerjanya, champion sebenarnya lebih melaksanakan apa yang menjadi komitmen dengan pusat ya, karena dulu ada inisiatif kalau mungkin kalau yang di belum ya? Belum mengumpulkan untuk pembekalan kalau itu dibentuk semacam namanya inisiatif ya, jadi semua champion itu kita membuat inisiatif masing-masing, kemudian nanti dari inisiatif itu nanti dimasukkan dalam aplikasi dan kita secara rutin kita melaporkan kemudian pada waktu pertama itu sudah jalan, sudah bagus, dan program kerja yang dicantumkan dari ini juga sudah dilaksanakan. Cuma itu tadi yang mungkin kurangnya adalah di monitor. Jadi setelah itu jalan, setelahnya melakukan apa, apakah mau melanjutkan yang seri pertama atau akan diperbarui, itu yang mungkin yang masih menjadi PR. Sedangkan AOC, kalau masih kita ada program tersendiri dan masing-masing AOC ini seperti di manajemen global ya, karena Pak Azhar ini dia ahlinya di Pokja 1. Kalau di TPI beliau ini selalu di Pokja 1 kayak seperti ini. Seringnya di Pokja 1 walaupun mungkin berganti. Saya juga yang paling sering Pokja 1 ya. Di manajemen perubahan kita AOC di bawah Pokja 1 ya. Itu seperti di LKI Pak ya, jadi masing-masing AOC memang harus punya program kerja. Dan program kerja itu juga harus dilaksanakan oleh masing-masing AOC dan memang sifatnya lebih ke internal. Kalau saya lihat tadi memang sifatnya dengan pusat itu, karena membuat inisiatif tadi yang kontrak dengan pusat. Saya jadi kalau yang di PKK ini Pak, mohon izin Pak, untuk AOC-nya bikin program sendiri untuk internal. Ya, jadi kalau AOC kemarin karena kita masih terikat dengan inisiatif pusat, yang tahun lalu itu kita masih dengan inisiatif yang lama, tapi untuk yang tahun ini kita sudah perpaduan, jadi perpaduan dengan AOC. Jadi kalau yang kami di AOC itu sebenarnya kita tidak mulus sih untuk program kerjanya. Kalau AOC kita lebih bersifat internal, walaupun mungkin kalau di LKI itu kan ada inovasi gitu ya, inovasi yang paling susah kan inovasi dan harus verifikasi juga. Itu memang kalau inovasi kita mungkin kalau yang inovasi besar ya, saya kira biasanya kan kalau inovasi berkaitan dengan apa ya, IT gitu ya. Padahal menurut saya mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya, inovasi sebenarnya kan tidak harus yang berkaitan dengan hal yang besar seperti itu ya, tapi bisa hal yang kecil, misalkan yang semulanya tidak aktif menjadi aktif, ataupun sebelumnya tidak ada menjadi ada di satu institusi, ataupun sebelumnya misalkan di institusi lain jalan, kemudian di tempat kita seperti tidak jalan jadi jalan, itu menurut saya itu juga sebuah perubahan yang walaupun mungkin belum bisa dikatakan sebagai inovasi besar. Mungkin saya izin Pak Nur ahli. Kebetulan saya baru sekali ditetapkan sebagai ahli champion dan masih belum sama sekali mengenal itu apa itu champion, apa itu AOC. Meskipun namanya sudah lama, sepertinya makna dari AOC sendiri itu yang masih terus kita gali dan cari. Kebetulan Pak Nur juga tadi sudah disampaikan bisa dianggap sebagai seorang pemimpin yang transformasional Pak. Kalau saya asumsikan seperti itu. Itu benar Pak, karena kalau saya lihat dari reformasi birokrasi itu kan sebenarnya leadership-nya itu adalah seorang pemimpin. Sebenarnya Pak Nur menjalani sebagai seorang pemimpin. Apa sih Pak makna AOC itu bagi Bapak dan bagi tim dari PKK Semarang itu sendiri? Bapak tadi juga di pertanyaan juga, makna AOC atau champion itu apa sehingga kita perlu membuat sebuah gerakan inovasi itu apa kira-kira? Ya, terima kasih. Ya, kita ditugaskan di kantor pemerintah termasuk saya di dalam rangka melaksanakan amanah
melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi. Saya sampaikan ke rekan-rekan, tidak akan bisa saya kerjakan sendiri tanpa ada kontribusi dari semua. Sekecil apa? Jadi di tingkat, jangankan di tingkat rekan-rekan, di tingkat usaha, di teknis, bahkan rekan-rekan, mohon maaf ya, yang bagian membersihkan gedung, itu kan juga bermakna. Jadi seluruhnya punya makna, punya kontribusi. Sehingga kalau bagaimana saya mengkolaborasi dan membuat terutama suasana kantor menjadi kondusif. Ini BKK Semarang ini adalah satuan kerja keempat saya selama bertugas sebagai PNS. Nah, jadi dari empat itu memang rasanya beda-beda, ya. Tapi secara umum dari empat itu dan juga ini cerita dari rekan-rekan, ada gap antara biasanya di kantor itu ada gap antara manajemen dengan teknis. Itu walaupun kadang derajatnya beda-beda. Kadang di masing-masing teknis zaman dulu ya, ada seksi, ada Pakaiannya juga. bagian itu juga. Bahkan ada katanya saya pernah baca di satu kantor gitu, satu ruang kerja saling jotos itu kan ada. Nah itu saya cenderung saya masuk di Semarang, terus saya mapping, saya cari informasi dengan cara saya. Jadi saya buat dulu semacam apa misalnya angket atau apa gitu ya, saya lewat Google Form gitu ya. Saya biarkan rekan-rekan menilai. Memang saya dalam artian masuk sini kan nggak mungkin saya bawa sesuatu begitu terus langsung berani. Masing-masing kita berbeda, gaya masing-masing pimpinan pasti. Saya masuk sini, saya mau belajar. Tapi bagaimana saya belajar cepat ya, salah satunya pakai Google Form. Apa harapan mereka, apa yang diminta mereka, apa sih yang keinginan mereka. Rata-rata rekan-rekan ya pengen maju. Cuma melihat saya yang diemnya saya cenderung kan diartikan masing-masing ada beda-beda ya. Persepsinya ini. Bapak diem aja, bapak nggak komunikatif gitu. Itu awalnya karena tapi dari situ saya punya bahan apa yang harus saya tindak lanjut. Jadi dari Google Form terserah itu none. Mereka apa sih yang mau, apa penilaian mereka terhadap kepalanya, keinginan mereka untuk organisasi ya. Sehingga dari situ saya punya bahan, sekaligus saya juga bisa mempelajari dari potensi dari rekan-rekan. Saya masuk Semarang, Satuan Kerja Semarang, BKK Semarang ini. Saya ibaratkan waktu itu ke rekan-rekan, apa yang pas ini kalau saya mau angkat gitu. Akhirnya saya nemu, rekan-rekan secara organisasi itu kayak ikan lele dumbo yang siap panen, Bang. Jadi kalau di kolam pembesaran itu, antara air dengan ikannya, banyak ikannya, banyak lele. Bagaimana untuk memastikan bahwa kolam ini tetap berproduksi? Harusnya lele itu kan diangkat. Caranya apa? Ini yang sudah pangkatnya tinggi-tinggi, yang sudah senior, harusnya jadi indukan di kolam lain. Kan gitu ya? Tapi rata-rata di Semarang ini sudah komi, Pak. Nyaman. Nyaman. Zona nyaman. Nyaman. Nah, kalau memang maunya zona nyaman, saya bilang, ikan lele yang sudah memenuhi kolam ini kalau mau bergerak, harus kasih tahu yang lain. Karena kalau bergerak sendiri, sebelahnya kepatil. Ya. Sakit kan dia. Jadi, teman-teman, tolong tidak ada lagi, kalau dulu ada seksi atau apa, tidak ada lagi. Jadi kalau mau bergerak, nah kebetulan ada transformasi, tidak ada seksi, adanya timja. Ya. Nah itu malah lebih sekatnya lebih. Nah besok ada rotasi mutasi bahwa saya sampaikan ke teman-teman. Dan ini tidak mutlak teman-teman di timja 1 terus saja ditunda. Karena ada harus direct pimpinan, Ya, direktif. direktif pimpinan harus ada rotasi mutasi. Jadi saya sampaikan dari timja 1 bisa besok timja 5. Besar lagi yang mana. Jadi lebih mobile lebih. Jadi
teman-teman harus bisa adaptif dengan perubahan yang ada, dan harapan dari pimpinan terutama Pak Menteri bahwa kita tidak fokus dengan kemampuan itu merata aja. Jadi si A bisa mengerjakan, jadi setiap kita ini dituntut untuk bisa mengerjakan semua kan. Jadi tidak hanya yang tadinya mungkin maaf ya dispesialistikan, besok kalau diudak-udak gitu, diudak-udak pindah-pindah rotasi mutasi kan itu sudah berbeda tuh, ada timnya 1, timnya 2, timnya 3. Nah, dengan kondisi itu saya sampaikan ke rekan-rekan, saya menghadapi kantor yang maaf, egonya itu harus ditata. Karena rekan-rekan sudah senior nih, pangkatnya tinggi-tinggi gitu. Kalau sudah senior pangkat tinggi kan egonya cenderung siapa yang lebih tinggi. Nah itu yang harus ditata, sehingga solusinya adalah saya mencari bagaimana menciptakan momen-momen kebersamaan. Ini mungkin Pak Asar suka lihat kalau saya naik itu makan itu. Makan siang itu kita patungan, Pak. Kita patungan tiap 2 minggu sekali ya, Mas Ari. Patungan daripada ya sesekali daripada itu kita patungan beli menu apa kita makan di sini. Makan di sini. Makan di sini kita bareng-bareng 2 minggu sekali. Ada momen-momen ya senam, olahraga bersama, kadang ya di sini, kadang kita keluar ke gor begitu untuk cuma sekedar jalan atau lari, tapi momen itu kita manfaat. Jadi keinginan apa yang diamanahkan oleh pimpinan terkait juga dengan transformasi ya berakhlaknya itu, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak di kegiatan. Intinya bagaimana kita melaksanakan menjalankan fusi ini dengan kebersamaan, insya Allah dengan bersama semua menjadi ringan. Intinya silakan Mas Andi kalau mau nambahkan. Pak Asara, ayo Mas Andi sambil ini bukan kopi nih teman-teman, kita ngeteh. Yang di luar frame nggak teh? Oh, ada tehnya. Nah, nggak tahu kalau dari Mas Ari, masing-masing kan punya pendapat, punya persepsi, punya pandangan. Monggo, pertanyaan yang sama. Ya, kalau dari sisi kami, dari sisi pegawai, jadi JMP dan AOS ini sebenarnya kan menjadi ya permintaan ya, sebenarnya sejalan dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk era Pak Menkes ya, karena kan sekarang eranya transformasi gitu ya, transformasi kesehatan, dan salah satunya untuk masalah transformasi di internal masing-masing. Oleh karena itu untuk transformasi internal ini ya membutuhkan ya mediator penggerak gitu ya, penggerak yang diharapkan bisa menggerakkan transformasi internal tersebut. Karena itu makanya dicetak JMP yang walaupun sebelumnya sudah ada opsi gitu, karena opsi itu sebenarnya sudah ada terlebih dulu karena amanat dari BPK, tapi kemudian ada JMP dan diharapkan walaupun mungkin ada berbeda antara JMP dan AOC, ada juga yang sama sih, memang berbeda-beda dengan antara tiap institusi atau instansi atau tiap satker ya, tapi intinya untuk fungsinya sebenarnya sama ya. Kalau JMP itu penggerak dengan pusat, kalau AOC itu di internal dengan memenuhi WPK, tapi intinya dua-duanya sama sebenarnya untuk menggerakkan transformasi tadi. Jadi kita ya diharapkan lebih punya ide-ide segar, kemudian lebih punya semangat yang lebih tinggi ya, diharapkannya ya dengan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu memang JMP saja ataupun AOC saya kira tidak cukup. Jadi Pak Nur ini juga membentuk semacam lapis kedua itu Pak ya, lapis kedua, merekrut mungkin anak-anak muda gitu ya, terutama ya semacam tadi seperti Mbak Ani ataupun Mas Daryoko atau dari teman-teman Bilker itu untuk membackup ya, walaupun kadang-kadang yang namanya semua itu naik turun gitu ya. Biasanya memang Pak Nur kalau misalnya teman-teman semua sudah turun ya disemangati lagi ya, ayo bagaimana ini untuk bisa muncul lagi, berkembang lagi. Saya kira itu sejalan dengan nafas membuat sebuah ide, kemudian gagasan atau inovasi itu ada nggak sih Pak? Betul. Anggarannya
kemudian sumber dayanya itu live ad ya. bagaimana cara mendapatkannya atau bagaimana cara mengelola pribadi Ya, tadi tidak semua orang tertarik untuk membuat satu konten gitu, sehingga saya harus ini siapa. Karena kalau sudah begitu, tanpa duit pun jalan. Ada passion. Ya karena ada passionnya, dan alhamdulillah memang di BKK Semarang nggak ada anggaran khusus untuk itu. Itu nempel aja ya kali. Nggak ada Tidak ada khusus. Jadi ayo gitu. masing-masing kita buat ada satu grup namanya influencer yang terpindah itu rekan-rekan di Wilker. Nah itu yang masuk situ adalah yang kita anggap mereka dari hasil pengamatan. Beberapa produksi dari Wilker itu ada Pak, produksi video pendek, video pendek, dan itu akhirnya kami buat itu. Nah di situ kan tinggal post, ayo nih mana produksinya, ayo apalagi yang bisa dinaikkan dari hasil kerja rekan. Jadi memang tidak ada anggaran khusus, nggak ada. Memang passionnya itu tadi pakainya pakai perangkat sendiri. HP seadanya. Nah, ini kamera kemarin apa ya? Ini apa namanya ini? Ini punya Mbak Ani. Kita punya injil punya Mbak Ani. Kemarin pribadi nih Pak. punya pribadi. Kemarin saya juga kemarin mau beli ternyata Mbak Ani punya gitu. Jadi pakai punya pribadi. Ruangan yang digunakan ini. Ada passion. Ini Kan ada passion Enggak. dan alhamdulillah memang ini ruang di BKK Semarang nggak ada anggaran yang khusus kadang untuk kita itu. rapat di sini dan makan nempel aja di biar- sini kalau Multifungsi ya. siang di sini. Jadi masing-masing saya Apel kita buat seringnya teman-teman tuh maunya pakai AC, apelnya di sini loh. Di sini Pak. Iya di Nah, sini. yang masuk situ adalah yang Jadi kita ini multifungsi. mereka Walaupun kemarin dari sempat hasil saya pengamatan, sampaikan ke beberapa Pak Dulu ke Legal untuk kami ada satu ruangan di sebelah ini yang harapan saya kalau ada tamu dari manapun saya bisa langsung colek untuk bikin podcast walaupun cuma 5 menit. apalagi Terutama tamu-tamu yang ini Dari luar. dari luar Dari luar. punya gaya ungkit gitu. Iya, entah dari pusat, entah dari lintas sektor Semarang. Jadi kalau ada kunjung, Disinggahkan gitu. singgahkan Sendiri. Ini saya juga belajar dari Tulis Asep. seadanya. Asep Hotel Betul. Semarang. Saya pernah lihat juga di fakultas namanya ini? Kiloko juga kayak gitu Pak. Begitu juga. Yang G. Maksudnya mereka ada ini di punya Mbak Ani. ambil ke gitu dan diwawancara 5 menit. Sebentar aja. Sebentar aja. Itu belum ada jadi ini. Kemarin mau beli ternyata Paling Mbak tidak Ani punya gitu. menunjukkan bahwa oh ya ada produksi yang kita buat plus ya, bagaimana membangun hubungan baik dengan Nah, ini ruang Terus sekali berarti bagaimana kita mengelola sumber daya, sumber di daya sini kalau yang bareng-bareng. ada Jadi multifungsi ya. sebuah Tahu yang sih ya, di maksimal, sini Pak, gitu. dengan inovasi Kalau hasil ada gagasan yang hotel, ada. seringnya teman-teman tuh maunya Mungkin, AC papelnya di sini nyambung loh. Silakan Cukup, cukup Pak. Dengan Apel di sini. kegiatannya Iya, Pak, di sini. penasaran ini Pak Ali, Pak Mil. Selain tadi yang membuat video-video pendek, kemudian ada inovasi atau gagasan, kira-kira apa sih Pak yang memang telah dihasilkan oleh AOC atau tim champion dari BKK Semarang ini? Ya, mungkin misalnya kita bisa atau kita bisa tiru, Dari luar. kita bisa aplikasikan di kantor nanti ke depan. Kira-kira apa? Dari lintas kemarin Pak Ses sampai sini sebatas menyampaikan Singgahkan. kebijakan Ya cuma dan Saya pimpinan juga belajar dari Asep. jika ada pegawai yang ikut pelatihan dituntut setelah kembali ke satuan kerja memberikan ilmunya kepada rekan-rekan satuan kerja. Sharing. Nah, saya sampaikan BKK Semarang itu sudah jalan dan memang ininya awalnya rekan-rekan champion plus di champion yang menjadi katalisator itu akhirnya kayaknya kita udah banyak ya sering ya. Jadi kalau ada yang kadang seminggu bisa 2-3 kali itu zoom juga sama teman-teman. Ini teman-teman champion ya, monggo. Kira-kira ada lagi nggak yang lain? Jadi untuk kegiatan pertama untuk champion itu dulu memang kita melaksanakan dari inisiatif tadi ya, yang sudah dikasih tadi ya.
Dan kita memang pada waktu itu membuatnya rata-rata memang untuk menggerakkan media sosial kantor gitu ya, baik melalui Instagram, kemudian website, kemudian termasuk salah satunya adalah podcast, termasuk juga sharing session gitu ya. Sharing session waktu itu kan menjadi salah satu program yang tentunya juga diskusi dengan Bapak EOC ya. Jadi untuk andalan kami untuk sampai saat ini memang untuk yang saya ini adalah sharing session dan itu sudah terlaksana banyak ya, saya kira sudah 10 kali sudah lebih karena dulu itu kita jadwalnya diharapkan 2 minggu sekali. Cuman memang kadang-kadang bisa lebih tergantung ini ya, misalkan ada kontributornya ada baru lagi, biasanya kita tambahkan lagi, kemudian mau menyesuaikan situasi kalau pada kondisi kita masih stop dulu, tapi kita sudah hafal di depan kemarin, jadi sudah banyak keseriusan kemarin karena kita tampungkan haji, kita istirahat dulu. Saya kira untuk inovasi itu sih satu inovasi kita, seriusan walaupun itu sederhana ya, sebenarnya konsepnya jadi jika ada yang pelatihan, misalkan pelatihan ataupun mendapatkan hal baru, itu nanti diminta untuk men-share kepada teman-temannya. Jadi kita seluruhnya nanti biasanya diabsen nanti oleh Pak Nur, diabsen itu oleh Pak ataupun Pak Adilnya, nanti diabsen satu persatu itu ya, apakah Adil atau enggak itu yang diukur. Jadi memang dibutuhkan keaktifan dari baik yang narasumbernya, termasuk juga ada moderator. Itu kita memang berlatih untuk public speaking-nya, jadi bisa melatih teman-teman. Jadi yang mungkin sebelumnya belum pernah sebagai narasumber, nanti di situ dia sebagai narasumber, itu kan suatu kehormatan, suatu kebanggaan gitu ya. Mungkin baru internal gitu ya, tapi di situ sebagai narasumbernya. Itu kalau bisa jalan. Dan sebelumnya memang sama sekali tidak ada karena kita berbicara seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat ini bisa berjalan. Kemudian kegiatan lain. Kalau di AOC-nya, AOC kita lebih bersifatnya kegiatan program kerja yang sifatnya internal. Jadi kalau yang saya bilang tadi lebih ini ya, lebih luas, tapi kalau yang AOC tadi mungkin yang bersifat kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau di kami itu ada 4 orang. Karena kalau di Pokjasa itu kan ditutup tiap orang punya program kerja itu ya. Jadi reformnya kayak gitu. Seperti itu. Walaupun mungkin kalau di WBK itu saya kira tidak harus inovasi yang diharapkan seperti di Sakib, saya kira kalau di Sakib itu memang inovasi yang benar-benar baru bisa direplikasi gitu ya. Tapi kalau di WBK itu saya kira sih ada program kerja yang bisa dilaksanakan oleh internalisasi oleh kantor gitu ya, oleh satker masing-masing gitu. Termasuk misalnya kalau saya itu lebih ke prosedur kerja gitu, prosedur kerja. Kebetulan kalau di kami itu kan ada kegiatan teknis gitu ya. Kalau saya kan karena saya konsultan teknis, saya melaksanakan kerjaan teknis. Salah satunya misalkan perubahan aplikasi itu ya, aplikasi yang sebelumnya belum menjalankan menjadi menjalankan. Kalau di kami ada interkoneksi Symfony. Jadi kami berupaya untuk menerapkan itu baik di Indo maupun seluruh negara, dan alhamdulillah saat ini sudah terlaksana baik di Indo maupun di negara. Kemudian melaksanakan menggunakan SKDR yang sebelumnya itu kita belum bisa melakukan di seluruh Bilker. Saat ini di Indo maupun di Bilker semuanya harus melaporkan, bisa memantau SKDR di wilayah masing-masing, nanti dilaporkan per bulan. Itu saya kira juga hal yang baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian yang lainnya seperti Mas Ardi itu di kebugaran, jadi beliau dituntut untuk melaksanakan kegiatan rutin di kantor yang sifatnya tadi ya olahragaan, kemudian kebugaran, semacam senam misalkan, ataupun mungkin olahraga bersama atau kebugaran, itu menjadi tanggung jawabnya tadi ya Mas Ardi tadi. Kemudian kalau Mas Otsi itu di bidang ketertiban kedisiplinan, salah satunya penghematan air dan listrik, sebenarnya sederhana ya, tapi kalau diterapkan kan bertempat untuk kantor kita gitu. Jadi memantau apakah memang di kantor ini bisa menghemat listrik dan air, jika belum misalkan dia bisa mendisiplinkan itu ya, dan juga bisa memantau lewat security ataupun mobil nanti untuk bersama-sama melakukan penghematan listrik air misalkan seperti itu.
Kemudian kebersamaan yang satunya ya, kebersamaan itu salah satunya walaupun yang mencetuskan adalah Pak Nur, tapi kan perlu dikawal terus gitu ya, dikawal terus. Salah satunya kebersamaan walaupun tentunya sederhana, makan bersama tiap 2 minggu sekali itu juga memberikan manfaat pada teman-teman ya, terutama dari segi kebersamaan itu juga ada harusnya yang bertanggung jawab dalam hal kebersamaan. Walaupun itu tidak hanya itu saja, tapi minimal ada salah satu yang bisa dilaksanakan dalam program. Saya kira, jadi Champion punya program kerja sendiri, kemudian AOC pun juga ada sendiri, walaupun sebenarnya kan gabungan juga ya, AOC Champion ini juga merancang juga. Dan saya tidak membatasi biasanya. Silakan rekan-rekan kreasinya apa. Biasanya mereka konsul atau mengikuti Pak kalau kegiatan ini bagaimana. Kalau saya pikir saya nilai itu bisa dilaksanakan, tidak membatasi. Silakan kreasinya seperti apa. Nah terus terkait sharing session, awalnya teman-teman champion saja, champion lagi. Nah lama-lama kesempatan untuk rekan-rekan pengetahuan itu kan tidak hanya rekan-rekan champion, di Wilker juga mereka ikut pertemuan atau apa, sehingga kebijakannya kalau begitu mulai besok itu saya sampaikan yang pulang pelatihan atau setelah ikut semacam ikut seminar atau apa jadi narasumber, moderatornya dari Wilker yang lain. Jadi semuanya rata sekarang. Mungkin yang teman-teman cemen cuma untuk fasilitasi Zoom-nya ya, fasilitasi Zoom-nya, tapi yang terlibat narasumber moderator sekarang sudah ada. Dan awal-awal rasa takut, tapi setelah jalan, saya lihat jalan saja udah gampang untuk ngomong di Zoom itu sebagai narasumber maupun. Oke. Nanti sebelum teman-teman yang di luar ini mungkin ada satu yang ini Pak yang ditanyakan tadi ini kami. Bagaimana sih yang menginovasi Pak ataupun inisiasi ataupun program gitu ya? Mungkin apakah karena kan memang kalau kayak di BPK itu karena kan memang CCP juga harus itu ada dokumentasinya ya. Misalnya dari pertama nyusun itu kemudian ada perlu disosialisasikan ya, misalnya program tadi itu program bersamaan atau program yang misalkan tadi itu penghematan tadi itu apakah disusun ibaratnya disusun oleh si AOC-nya kemudian disosialisasikan pada saat pelaksanaannya ada dokumentasinya sampai kepada pelaporannya itu bagaimana ini urut-urutannya gitu ya, tahapannya itu yang pertama. Yang keduanya ada nggak koordinasi, maksudnya apa yang sudah kita lakukan itu dikoordinasikan dengan pusat nggak eselon 1 gitu, maksudnya untuk mendapatkan sekarang kita sering dianjurkannya adalah adanya integrasi, adanya tidak hanya terkotak di satu satker gitu, kalau bisa itu jadi implementasikan di beberapa satker gitu, jadi diperluas gitu. Nah intinya apakah juga dengan P2P terkait dengan program yang dilaksanakan di PKK Semarang ini juga ada koordinasi komunikasinya dengan eselon 1 gitu Pak. Kami melakukan ini apakah perlu ada pembinaan atau perlu diperluas atau seperti itu. Mungkin bagaimana yang ada di PKK Semarang. Pak, iya, saya dulu ya. Jadi nggak ada Pak. Jalan ini aja. Apa yang diinstruksikan oleh pimpinan Pak Menteri, Pak Dirjen, biar kami simpulkan bagaimana satuan kerja itu berubah menjadi dengan nilai-nilai berakhlak. Ya kami istilahnya ramu sendiri, kami terjemahkan sendiri. Tinggal nanti kami sebarluaskan hasilnya. Ya itu tadi. Sehingga yang kami suguhkan terutama ke pimpinan adalah berita-berita seperti itu. Hasil. Nah untuk PMS
Ya jadi memang kalau untuk memenuhi BPK tadi untuk yang kedisiplinan pusat sudah dijawab Pak Nur ya. Cuma untuk tahapan-tahapan tadi, tahapan pelaksanaan kegiatan program kerja. Jadi tahapan itu yang pertama menyusun program kerja. Jadi apa yang menjadi program kerja dari AOC itu diperkirakan minimal kalau di BPK itu kan minimal harus ada satu gitu, satu dan bisa dilaksanakan. Itu sudah ada, cuma memang tetap ada kelemahannya Pak. Jadi biasanya kelemahan itu di sisi pendokumentasian ya. Biasanya sudah dilaksanakan tapi dokumentasinya mungkin ada yang sudah dilaksanakan. Kelemahan itu biasanya tapi tidak hanya di AOC ya, di semuanya biasanya itu dilaksanakan tapi ada dokumentasinya biasanya sering kali terjadi. Pokoknya Indonesia Pak. Jadi saya pernah ikut pertemuan dengan dari ada pesertanya dari negara luar gitu. Jadi salah satu kelemahan kita yaitu kreatif, tapi lupa dokumentasi. Solusi pasti ada gitu, tapi lupa nyatetnya. Oleh karena itu di tahun kemarin itu ya, karena kita mau memenuhi ya, karena kan rencana itu tahun kemarin kita sudah ada jadi ya rencana penilaian di tingkat nasional. Tapi kemudian ini kayaknya sekitar Oktober kayak mundur seperti itu. Kemarin itu yang tahun kemarin kita mengambil yang sudah ada, karena Jadil itu kan karena tadi ya sudah ada inisiatif pengisi tadi, kemudian memang harus ada pendokumentasiannya, itu kita mengambil yang punya Jadil dan rekor. Cuman yang tahun ini karena harus ada SK sendiri, nah itu dan nantinya pun juga harus dinilai, itu memang nantinya memang harus terdokumentasikan baik. Tapi jujur saja memang belum semuanya, jadi kita masih tahap ke sana. Kalau melaksanakan kegiatan saya kira semuanya sudah berjalan. Cuman memang untuk pendokumentasi pun saya kira ada yang sudah didokumentasi. Ini kelemahan yang harus kita perbaiki. Untuk ada lagi dari rekan-rekan ini sekalian memperkenalkan ini yang saya pakai pakaian dinas harian, ini pakaian dinas lapangan yang sebentar lagi kita ganti lagi. Rencananya ganti. Kalau tidak salah. Birunya biru yang imigrasi sekarang abu-abu, nah biru yang ditinggalkan itu yang akan kita pakai. Untuk yang harian atau yang lapangan? Hariannya. Lapangannya kayaknya masih seperti ini kan. Kita perlu buat kayak nanti nunggu instruksi. Kalau sama-sama kita juga nunggu. Tapi rancangannya seperti itu. Enggak, silakan kalau ada yang mau ditanya ya silakan. Ini tadi sebenarnya menyambung dari pertanyaannya Pak Asya terkait teknis pelaksanaan program kerja AOC, terutama ya Pak yang terkait dengan BPK. Kan tadi dari Pak Asya sudah menanyakan tentang tahapannya, dari perencanaannya, terus implementasinya, pendokumentasian. Nah sekarang saya menanyakan evaluasinya Pak. Karena kan kalau di BPK itu biasanya sesuatu itu dianggap jadi inovasi kalau dia bisa diukur perubahan sebelum dan setelah adanya program tersebut. Nah kalau di sini untuk evaluasinya itu seperti apa Pak? Seperti tadi misalnya untuk kebersamaan kan ada makan siang atau apa itu, apakah ada dengan survei tertentu secara internal atau apa untuk pengukuran evaluasi dari kegiatan atau program kerja dari AOC itu sendiri Pak? Seperti itu. Terus bagaimana mempertahankan keberlangsungan inovasi yang telah dibuat itu Pak? Misalnya kita kan sudah bikin sesuatu nih, tapi seperti tadi Bapak Indika tuh kadang kalau udah ini lupa gitu kan. Jadi kadang untuk mempertahankan itu keberlangsungannya itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Evaluasi, Evaluasi ini juga biasanya di BPK pun juga salah satu kelemahan. Kita memang harus mengakui itu ya. Biasanya kita pun juga kita seperti KPI juga Pak ya, KPI pun kadang menilai ternyata juga dimanapun itu biasanya sama. Jadi Monak itu biasanya juga kurang gitu ya. Ya kita pun juga berkaca dan ternyata kita menilai orang lain, kita pun juga belum tentu bisa melaksanakan itu juga. Jadi Monak itu memang menjadi PR juga selain pendokumentasian. Monitoring itu untuk saat ini paling untuk monitoringnya ya masih sebatas normatif ya saya kira ya. Jadi
apakah kegiatan itu bisa berjalan atau tidak, kalau sebatas itu ya. Kalau misalkan kegiatan itu bisa berjalan ya berarti dianggap program kerja itu bisa berhasil ya. Tapi kalau kegiatan itu misalkan ternyata vakum sudah berapa lama, itu berarti dianggap tidak berhasil. Cuman memang nantinya kan harus dituangkan dalam bentuk monitoring tadi, yang kan harus juga terdokumentasi. Itu nantinya memang harus dituangkan dalam bentuk dokumentasian konkret. Walaupun untuk sekarang ini ya paling kita menganggapnya ya paling bisanya misalkan tahunan gitu ya. Karena itu tadi melihat apakah kegiatan ini bisa berjalan atau tidak, mungkin baru sebatas itu. Tapi untuk monet rutin mungkin bulanan atau triwulan nanti mungkin yang akan kita push lagi Pak ya, kita push lagi terutama dalam rangka dalam memenuhi amanat BPK tadi Pak, karena kan harus monitoring di level saat Itu sama tindak lanjutnya juga tidak lanjutnya ya, apakah ada kekurangan misalnya dalam hal itu kemudian akan kita perbaiki setelah yang monitoring. Untuk pengukuran ini ya Pak, impact terhadap kinerjanya, maksudnya dari program itu tuh seberapa besar sih mempengaruhi target, kan targetnya itu tadi kan implementasi berakhlak itu terimplementasikan, kayak gitu tuh sebenarnya seribet itu nggak sih atau hanya jalan saja sih? Ya, kalau untuk survei saya kira juga itu menilainya kan berarti dengan survei ya. Mungkin kalau untuk survei secara formal sih saya kira belum ada Pak ya, belum ada nanti ya. tapi suasana udah kelihatan. Iya, bisa dinilai secara kualitatif mungkin Pak ya. Kuantitatif juga ya. Ya, itu yang kuantitatif kita belum ya. Tapi mungkin gini Pak, ini menyambung Pak. Artinya sudah kelihatan belum? Artinya sebelum ada makan bersama ya gitu ya Pak. Kemudian setelah dengan adanya makan bersama, secara suasana kebatinan ya atau apa namanya itu ya, itu bisa dirasakan nggak sih Pak? Artinya dari teman-teman itu menjadi lebih akrab, tidak ada gap, masalah-masalah yang selama ini muncul itu kemudian jadi cair, kemudian tidak ada kotak-kotak kayak gitu. Itu bisa kelihatan kayak gitu. Mungkin itu Pak. Artinya secara kualitas itu sudah Langsung ini realita ya, jangan kesinggung ya teman-teman Semarang ya, kalau saya ngomongnya kita buka-bukaan di sini. Ini mohon maaf loh, ini kan pertanyaannya dari Mbak Ani karena apa ya Mbak, maksudnya jadi tertarik gitu ya Mbak, ini melihat hasilnya gitu. Jadi kembali Pak, saya masuk sini itu kan satu saya harus observasi, memperhatikan bagaimana sih situasi kondisinya gitu. Selain aktifnya itu tadi saya coba deh apa sih penilaian teman-teman terhadap saya terutama, terus harapannya begitu terhadap pimpinan, harapan terhadap kantor. Nah, itu jadi bahan saya. Saya masuk sini dulu masih seksi ya, belum tinggal. Jadi ada satu momen saya jamin tuh. Seksi ini makan keluar, seksi ini makan keluar gitu kan. Ya kan? Makan keluar antara cuma seksi dia aja gitu. Yang lain enggak gitu. Yang lain diajak kan? Saya nggak ada yang ngajak. Sekali nggak masuk seksi ya. Jadi tinggal saya di kantor sama teman-teman sapang gitu kan, sama OB gitu. Jadi saya nggak dianggap gitu. Kalau bahasa anak mudanya bukan circle-nya. Itu tadi terkotak-kotak, sehingga saya sampaikan nggak ada lagi deh. Teman-teman tuh makan per seksi. Akhirnya kotaknya kan semakin kuat. Kalau mau makan seperti itu, ada menu tertentu yang dipengen, GoFood saja. Makan di kantor. Jadi teman sebelahnya pengen bisa nyolek gitu. Gitu. Dan gantinya kalau mau makan semua. Nah itu awalnya seperti itu. Kita ciptakan itu. Jadi sekat itu bagaimana caranya supaya tidak semakin kuat. Ada arisan yang khusus saja orang-orang itu di seksi itu atau di subak itu gitu, nggak melibatkan yang lain. Ini gimana? Saya nggak dianggap jadi. Nah itu harapan saya dengan kita menciptakan kebersamaan itu rasa ada kontak dari satker yang saat ini satker keempat saya. Ada sebelumnya satker sebelumnya saya bekerja itu kepala kantornya maaf ya. Dibawa benar ini karena kepala kantor yang cerita sebelum saya dibawakan pedang sama staf. Ya nanti yang ini siapa dia apa saya katanya begitu. Nah orang Indonesia bisa ngumpul. Saya belajar dari situ apa yang saya perhatikan. Jadi kebetulan kantor sama lantai atas lantai bawah gitu. Pak kadang di atas makan di bawah enggak, di bawah makan di atas enggak gitu. Akhirnya
siapa yang bisa masak untuk sekantor? Oh begitu Pak, Bu bisa masak sekantor. Bisa Pak, mudah. Kasih. Karena apa yang bisa ngumpul orang Indonesia makan. Ya. Sekali, 2 kali, kasih Pak. Begitu ketiga, teman-teman Pak, ada yang masuk Pak, besok kita makan bareng. Oh ini ada, nggak usah Pak, kami sudah Pak. Akhirnya dengan begitu kan ternyata mereka ada komunikasi antar mereka. Begitu kita makan bareng, ada kontak, maaf ya, kontak mata, ngobrol. Akhirnya saya kira itu autopilot. Sampai sekarang siapapun kepalanya piagam penghargaan dapat terus dari mitra sektor. Nah itu yang saya harapkan satker-satker terutama di PKK Semarang itu bercita seperti itu. Sehingga kalau sistem itu sudah jalan, kantor yang baik itu tidak tergantung dengan satu orang, kan gitu. Kepalanya nggak ada, sistem jalan, apapun enggak pasti apa ya, kinerjanya bagus. Bagaimana kita bekerja dengan kinerja baik, biar orang lain yang menilai, kan gitu. Sehingga ya maaf ya, kalau penghargaan dari luar begitu, itu kan hasil dampak dari kinerja baik itu. Jangan sampai kita sudah di satuan kerja jauh dari unit utama begitu, tapi berita yang kita sampaikan berita-berita jelek, kan justru memberatkan pimpinan kalau seperti itu. Mungkin itu. Nah tinggal bagaimana memaintain tadi, ya saya juga harus mengobservasi, menilai. Maaf ya kalau untuk kebersamaan, yuk apalagi ya untuk sementara sih yang sudah jalan yaitu makan bersama, kita olahraga bersama gitu. Karena momen-momen, karena kalaupun harus maaf yang effortnya membutuhkan dana banyak kan agak repot ya Pak, karena tidak ada tercover di DIPA. Jadi saya memastikan, karena dengan kebersamaan itu kalau teman-teman sudah sehati, tidak ada lagi seka, tidak ada lagi rasa curiga, insya Allah semuanya enteng, semuanya ringan. Terima kasih Pak. Monggo, ada lagi. Izin Pak Nur, Pak Ali. Perkenalkan saya Anak Susanti, mohon izin bertanya Pak Ali. Dalam perjalanan menjadi selama ini menjadi tim AOC atau champion dalam menjalankan program inovasinya, bagaimana kendala yang dihadapi selama ini, bagaimana mengelolanya serta solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ya, kendala sih saya kira klasik ya sebenarnya, motivasi sebenarnya. Kendala biasanya pertama ya motivasi ya, artinya apakah bisa konsisten untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau program saya sudah dibuat gitu ya. Dan kadang tadi yang namanya manusia pasti ada semuanya pada waktu tinggi-tingginya, kemudian bisa turun gitu ya suatu waktu, ya itu biasanya menjadi kendala kita ya, karena tadi kan sebenarnya kalau dari sisi anggaran kan memang kita membuat program kerja atau kegiatan yang seminimal mungkin atau bahkan mungkin tidak berbiaya gitu ya. Kalau dari sisi anggaran ini saya kira bisa dilaksanakan walaupun tanpa anggaran gitu. Tapi yang penting tadi dimotivasikan, jadi kalau misalkan kita motivasinya tinggi gitu ya, itu saya kira semua kegiatan bisa kita laksanakan dan bisa konsisten atau rutin gitu ya. Tapi kalau pas semangatnya menurun, ya itu ya kendala utamanya ya biasanya mungkin ada vakum kegiatan gitu ya. Nah, itu memang ya kembali tadi ya Bapak Kepala yang mengingatkan misalnya gitu ya, untuk mengingatkan supaya kegiatan tersebut bisa kembali hidup lagi gitu ya. Ya kita tentunya kalau sudah punya program kerja ya harusnya memang komitmen untuk melaksanakan program kerja tersebut gitu ya. Misalkan apakah itu rutin per minggu, 2 minggu atau 1 bulan sekali, tergantung dari apa yang kita buat tadi di program kerja. Dan saya kira sih untuk membuat program kerja di AOC itu tadi ya memang tidak harus yang rumit ataupun tidak harus yang berbiaya, tapi yang sederhana tapi bisa dilaksanakan. Jadi sebisa mungkin kita membuat hal yang sederhana tapi bermanfaat untuk kantor kita atau sahabat kita. Saya kira itu.